Teman-teman semua, tempat yang katanya suci ternyata lebih menyeramkan daripada penjara. Tempat yang katanya membina peradaban justru menjadi pabrik trauma, bahkan tempat mengubur harga diri. Tempat yang katanya untuk memperbaiki moral justru menjadi panggung feodal atas nama agama. Tempat itu adalah pondok pesantren. Apakah semua pondok seperti itu? Tentu tidak. Tetapi lagi dan lagi, beberapa hari yang lalu kita mendengar adanya suatu berita di mana para santriwati sampai diperkosa oleh pimpinan pondok pesantren di Bandung, Jawa Barat. Bahkan lebih daripada itu, teramat banyak kasus-kasus serupa, baik bullying bahkan kekerasan seksual yang dilaporkan terjadi di lingkungan pondok pesantren. Tetapi yang lebih mirisnya adalah apa? Ketika para korban bersuara, mereka diancam, mereka sampai ditakut-takuti, diintimidasi, bahkan dikutuk karena mereka berani melawan ulama. Sungguh ironi. Mengapa semua ini bisa terjadi? Penasaran atau tidak? Mari kita bahas, teman-teman semua. Rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, wajib kita disclaimer terlebih dahulu bahwa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bukanlah seluruh pondok pesantren. Dan saya tidak sama sekali untuk merendahkan daripada pondok pesantren itu sendiri. Karena daripada pihak keluarga saya juga memiliki pondok pesantren di Jawa Timur. Kemudian juga apa? Saya sampai sekarang bahkan selanjutnya dan seterusnya akan terus menyuarakan gagasan dan pemikiran daripada Ponpes Al-Zaitun, Ma'had Al-Zaitun. Karena bagaimanapun saya menilai bahwa apa yang diterapkan di sana merupakan suatu jawaban daripada segala permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Terutama dalam hal sistem pendidikan. Kita kembali teman-teman semua. Pada saat ini kita melihat begitu mirisnya realita yang ada. Kita melihat bahwa pesantren saat ini, ya, terlebih yang terlalu banyak diberitakan itu, sudah tidak lagi menjadi tempat untuk mencari ilmu dan adab. Justru di sana menjadi sarang daripada kejahatan, bahkan ladang eksploitasi berjubah agama. Terlebih lagi, santri-santri di sana tidak hanya sebatas menghafal Quran. Justru mereka juga menghafal trauma, menghafal rasa takut, bahkan sampai apa? Mereka juga harus menerima luka batin yang tidak bisa sembuh begitu saja. Ketika kita melihat berita-berita semacam ini, teman-teman semua, tentu kita akan bertanya, di mana wajah Islam yang kalian tampakkan itu? Kenapa kalian hanya membual atas slogan agama, tetapi apa yang kalian jalankan bertentangan dengan agama? Mengapa pondok pesantren yang seharusnya menjadi harapan orang tua karena anaknya berada di sana, justru menjadi tempat kabar duka untuk orang tua mereka? Mengapa anak-anak perempuan, santriwati-santriwati yang ingin memperbaiki akhlak justru malah dieksploitasi dengan apa? Berbagai macam kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Mengapa seperti itu? Jika kita mau berbicara fakta di lapangan, kita wajib jujur kok. Sejatinya pondok pesantren itu menjadi salah satu alternatif yang paling utama ketika orang tua itu memiliki anak yang nakal. Sehingga muncullah suatu stigma, jika anak nakal taruhlah di pondok, mungkin dia akan bisa berubah. Sehingga pondok pesantren ini tak ubahlah sebagai apa? Sebagai tempat penampungan anak-anak nakal. Kan begitu kebanyakan yang terjadi, teman-teman semua. Sehingga ketika para anak-anak nakal sudah di dalam sana, budaya kekerasan sudah menjadi semacam tradisi leluhur, turun-temurun, dari senior ke junior. Mau mereka dipukul sudah biasa, mau mereka disundut pakai rokok sudah biasa, bahkan sampai mereka dilecehkan sudah biasa, kan begitu. Bahkan saya sendiri ketika mondok di sana, ya, salah satu ponpes yang dimiliki oleh Kiai Sepuh NU, saya pun juga tidak luput merasakan daripada hal-hal semacam itu.
Saya kira pondok pesantren yang katanya tempat membina akhlak dan moral, ternyata para santrinya banyak sekali anak-anak nakal yang sengaja dibuang oleh orang tuanya ke sana. Sehingga tutur kata bahasanya, Masya Allah, lebih jahat daripada orang-orang kota. Bahkan, ya, di sana yang saya alami itu, budaya kekerasan, budaya memukul, budaya menghukum dengan kekerasan adalah budaya turun-temurun. Seniornya mengalami dan dia memberikan trauma yang sama kepada adik kelasnya, dan ini lumrah terjadi. Bahkan yang saya alami sendiri, ada namanya backingan senioritas. Kalau Anda nggak mau diapa-apakan oleh teman-teman atau diapa-apakan oleh senior, maka Anda wajib mendatangi senior yang lebih tua, minta backingan, minta perlindungan. Sehingga saya yang awalnya ingin montok untuk mempelajari ilmu agama, ternyata saya melihat, mohon maaf, sungguh berbanding terbalik akan hal ini, teman-teman semua. Jika kita berbicara pelecehan, ya, bahkan tidak hanya menimpa santriwati, para santri laki-laki pun juga sangat rentan akan hal itu. Mengapa demikian? Karena kita ini dipisahkan dengan tembok yang sangat besar. Laki-laki dengan laki-laki semua, perempuan dengan perempuan semua, kita pun nggak bisa jumpa muka, jumpa pikiran dengan perempuan. Alhasil apa? Nafsu kita dikebiri, teman-teman semua. Sampai-sampai waktu itu ketika saya mondok, ada suatu perintah khusus daripada Aman. Aman ini bagian keamanan memerintahkan, tolong kalau tidur pakai celana levis dan pakai gesper, ya nggak boleh pakai sarung. Nah, ketika itu saya bertanya ke yang lebih tua daripada saya. Dia menyatakan bahwa ada insiden yang dimana anak laki-laki ini dibegitukan oleh seniornya yang sama-sama laki-laki. Sungguh ironi. Untuk teman-teman yang pernah mengalami atau pernah sempat mendengar hal-hal semacam itu, silahkan berkomentar. Benar atau tidak yang saya ceritakan ini. Kemudian, kalau kita mau jujur kembali soal kebersihan, ini mohon maaf, bagi saya salah satu hal yang sangat tidak dipentingkan di sana. Kalau teman-teman mau jujur, silahkan teman-teman datang, atau jika teman-teman memiliki ponakan di pondok pesantren, datang ke ponpesnya, menemui keponakan kalian, ya. Lalu kalian coba cek, yang pertama adalah apa? Kamar tidurnya, apakah bersih? Kemudian toiletnya, apakah bersih? Kemudian, bagian dapur untuk makan, apakah tempatnya bersih? Jangan-jangan tempatnya, mohon maaf, kotor. Atau bahkan ada tikus berkeliaran. Sehingga nggak heran banyak sekali para santri-santriwati, atau mungkin rata-rata ya, mereka mengalami penyakit gudikan. Dianggap bahwa, oh kalau udah gudikan itu ilmunya masuk, berkah, lain sebagainya. Inilah kebodohan para, mohon maaf, para ulama yang nggak bisa memberikan penyelesaian masalah, justru memberikan dogma-dogma yang merusak akal, kan begitu. Kemudian, jika kita kembali kepada hal-hal yang kita bicarakan tadi, persoalan pelecehan, kekerasan, dan sebagainya, kenapa banyak sekali yang bungkam akan hal ini? Termasuk saya pribadi pada waktu itu yang mengalami hal kekerasan. Dan kenapa para santri tidak berani melapor ke ustadznya? Bahkan kenapa kalau ada orang yang berani berbicara, dianggap dia sebagai seorang yang menyebarkan aib, menjelekkan marwah Islam, lain sebagainya. Semua hal itu dilakukan karena adanya suatu doktrin kepada kita. Yang pertama adalah apa? Contoh, janganlah kamu membuka aibmu kepada orang lain, itu nggak boleh. Jika kamu dahulu melakukan A, I, U, lain sebagainya, atau bahkan kamu seorang pendosa besar, janganlah kamu ceritakan kepada orang lain. Karena sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa hambanya, baik itu yang besar maupun yang kecil, kecuali dua dosa. Yaitu adalah orang yang syirik kepada Allah, dan yang kedua adalah apa? Mujahirin. Nah, kalau kamu menceritakan aibmu kepada mereka, berarti kamu adalah seorang mujahirin. Kan begitu doktrinnya. Sehingga sangat banyak sekali ketika ada santri atau santriwati yang speak up, berbicara, dianggap sebagai penyebar aib, dianggap sebagai apa? Ghibah, lain sebagainya.
Tentu hal ini sangat bertentangan teman-teman semua. Dan hadis tadi ini sangat laku, sangat laris dijadikan sebagai alat untuk dogma, cuci otak. Agar apa? Para santri dan santriwati dibungkam mulutnya sehingga mereka hilang kemerdekaannya. Bahkan saya juga menemukan komentar di channel Pak Guru Gembul, di mana dia ini ngakunya seorang santri alumni 9 tahun dan bahasanya sama persis. Nah, ini doktrin dari mereka. Janganlah kalian itu menyebar suatu ghibah, akan suatu aib. Jika aib itu benar, maka itu adalah ghibah. Kan begitu. Dan ghibah itu adalah terlarang oleh agama, lain sebagainya. Innalillahi. Kemudian teman-teman semua, selain daripada doktrin tersebut, ada doktrin kedua yang lebih berbahaya. Di mana ketika para guru, para ustadz, para kiai ini dianggap, dikultuskan sebagai orang yang mulia, sebagai orang yang suci. Sehingga tidak ada berani santri itu mendebat kiainya, tidak ada berani santri itu mendebat ustadznya, gak ada semacam itu. Ya mereka akan tunduk mengiyakan apa yang dikatakan kiainya, walaupun perkataannya salah. Dia akan mengiyakan, membenarkan perbuatan kiainya atau ustadznya atau gusnya, sekalipun perbuatannya bertentangan dengan akal sehat. Akan dikatakan dengan kata-kata atau hal-hal yang mistis. Sehingga daripada hal pengkultusan semacam ini, lahirlah budaya penghambaan kepada mereka. Feodalisme berjubah agama ini sangat membahayakan teman-teman semua. Dan tentu masyarakat di Indonesia sudah sangat banyak sekali yang terpapar daripada paham-paham feodalisme berjubah agama. Kemudian tadi kenapa jika kita tidak berani speak up para santri atau kita melapor ke ustadz kita? Ini pengalaman dari saya sendiri pun ketika ada orang, ya ada santri, contohlah saya ketika waktu itu misalnya saya melapor ke ustadz, kalau saya dipukuli oleh senior ini, itu besoknya atau malamnya saya akan dihabisi oleh mereka. Sehingga kita nggak bisa lagi lapor. Tetapi teman-teman semua, saya sangat bersyukur pada akhirnya saat ini begitu banyak kasus-kasus yang terungkap. Telah begitu banyak masyarakat yang mulai sadar bahwa sejatinya mereka telah tertipu oleh kejahatan berkedok agama. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apa? Berapa banyak kasus yang benar-benar selesai di pengadilan? Atau jangan-jangan keluarga, orang tua, atau bahkan pihak korban pun ditekan, diancam oleh pihak pesantren untuk damai dan sebagainya, atau bahkan untuk mencabut laporan mereka. Oleh karena itu, sampai kapan kita akan mendiamkan hal semacam ini? Jika tadi mereka mengatakan, janganlah engkau membuka aibmu, sehingga kamu menjadi seorang yang mujahirin, yang menceritakan aib pada orang lain, mohon maaf. Ini adalah suatu hadis yang dipelintir maknanya, disalahgunakan oleh mereka. Mereka kurang jauh ngajinya, kalau kata orang-orang NU, kurang kental kopinya, kan begitu. Padahal, Syekh Imam An-Nawawi, dalam kitabnya Riyadhus Shalihin juga pernah menyatakan bahwa ghibah itu dibolehkan dalam beberapa hal, terutama untuk menyuarakan keadilan, untuk memberitahu adanya suatu keburukan. Nah, contoh tadi, ketika seorang korban mengalami tindakan semacam itu, dia berhak menggibahkan kepada orang lain, ya, artinya membuka aibnya kepada orang lain, agar apa? Dengan tujuan mendapatkan keadilan. Atau yang kedua, dia berhak, tidak masalah, membuka aib yang ia alami, yang dilakukan oleh orang lain kepada dirinya. Untuk apa? Memberitahukan kepada masyarakat bahwa di tempat itu ada namanya keburukan, ada namanya kemungkaran, sehingga tidak lagi menimbulkan korban lain. Oleh karena itu, jangan lagi ada para santri dan santriwati yang terbodohi oleh doktrin mereka. Kemudian teman-teman semua, sebagai akhir kata, ingatlah, bersuara bukanlah suatu dosa. Membuka kejahatan, membongkar kejahatan bukanlah suatu tindakan mujahirin. Yang berdosa adalah mereka yang tahu, tetapi mereka mendiamkan. Terlebih lagi, orang-orang yang busuk, orang-orang yang jahat adalah mereka yang menutupi aib mereka dengan dalih menjaga marwah agama. Padahal mereka adalah penjual agama. Padahal mereka adalah penjahat kelamin berkedok agama. Jika hari ini kita bungkam, maka berhati-hati, bisa jadi anak kita menjadi korban. Terlebih saya sendiri yang memiliki anak perempuan, sangat takut akan hal ini. Jika teman-teman setuju dengan apa yang saya sampaikan pada konten ini, silahkan sebarkan
akan semakin banyak masyarakat yang teredukasi. Dan jika daripada apa yang saya ucapkan kali ini ada yang tersinggung, ketersinggungan kalian menjadi bukti bahwa kalian juga turut menjadi pelaku daripada tindakan kejahatan berkedok agama. Sekian dari saya. Semoga dapat dipahami. Wallah muwafiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Rahayu untuk teman-teman semua. Merdeka.